jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Aku dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini aku akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Simak video berikut ini ya. Kali ini kita akan bahas tentang komunikasi dalam organisasi. Apa sih komunikasi itu? Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam lagi apa arti dari komunikasi. Komunikasi menurut para ahli yaitu Gerald M. Miller bahwa komunikasi terjadi ketika sumber pesan kepada penerima dengan maksud sadar untuk memengaruhi perilaku mereka. Jadi intinya, komunikasi melibatkan interaksi antara individu dan kelompok. Nah, sudah tahu kan maksudnya apa? Namun, komunikasi juga bisa loh mengakibatkan miskomunikasi ataupun komunikasi yang disampaikan tidak efektif. Selain itu, pengertian antara lainnya adalah komunikasi adalah penyampaian komunikasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Komunikasi digunakan untuk berbagai macam kepentingan, salah satunya adalah organisasi. Proses komunikasi organisasi menjadi cukup penting untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses untuk mengirim pesan dalam kondisi formal dan informal di ruang lingkup organisasi. Dengan adanya komunikasi organisasi, maka akan tercipta sebuah jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Secara umum, proses komunikasi terjadi apabila adanya pertukaran informasi antara komunikan dan komunikator. Pertukaran informasi dapat berupa pesan, perintah, dan sebagainya. Inilah beberapa contoh komunikasi organisasi serta prosesnya, yaitu yang pertama ada komunikasi antar staf, yang kedua ada komunikasi antar manajer, yang ketiga ada komunikasi antar departemen. 1. Komunikasi antar staf. Dalam komunikasi ini, prosesnya terjadi melalui komunikasi horizontal, yaitu disampaikannya informasi dari satu staf ke staf lainnya. Biasanya komunikasi ini dilakukan untuk berkoordinasi terkait pekerjaan yang perlu dilakukan. Selain itu, komunikasi dilakukan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua ada komunikasi antar manajer. Dalam komunikasi ini, proses komunikasi terjadi ketika antar manajer saling menyampaikan pesan melalui bahasa. Pesan yang disampaikan biasanya akan berupa informasi, perintah, dan sebagainya. Yang ketiga, ada komunikasi antar kepala departemen. Terakhir adalah komunikasi antar kepala departemen. Proses dalam komunikasi ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, namun komunikasi antar kepala departemen biasanya bersifat yang paling kompleks serta serius. Karena dalam komunikasi ini biasanya pembahasan lebih berpengaruh besar terhadap perusahaan atau organisasi.
Proses komunikasi organisasi terjadi dalam beberapa jenis atau tahapan karena dalam organisasi, komunikasi tidak dapat disampaikan dari bawahan dan langsung ke atasan, melainkan perlu melewati beberapa tahap seperti yang dapat dilihat di atas. Komunikasi berlangsung antar staf, lalu ke manajer, dan setelah itu ke kepala departemen. Sekian sedikit materi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masih bingung ngapain di mana? Di UNESA aja dong, UNESA satu langkah ke depan.